Sesi kedua ini tentunya nggak kalah menarik dari sesi yang pertama karena kita akan membahas mengenai proses dan tantangan seputar donor dan transplantasi kornea dari sistem nasional hingga pengalaman internasional. Sesi ini akan dipandu langsung oleh moderator kita, Dr. Yuniar Sarah Ningtyas, spesialis mata. Untuk CV-nya akan kami bacakan. Oke, Dr. Tias pengalaman kerjanya sebagai staf medis di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dan staf medis di Rumah Sakit Ubaya Surabaya. Untuk pendidikan, beliau menempuh pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2010 sampai 2015 dan akhir-akhir ini beliau baru saja menyelesaikan clinical observership in cornea National New Zealand Eye Center di tahun 2025. Kami silahkan untuk Dr. Tias dapat maju ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sudah tiba saatnya kita memasuki sesi yang kedua. Pada sesi kedua kali ini seperti yang tadi telah disampaikan oleh MC bahwa kita akan mengenal lebih mendalam mengenai bank mata. Judul dari sesi ini adalah Global Perspectives, Local Needs, Advancing Eye Banking in Indonesia and Beyond. Tujuan dari sesi ini kita ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh Bank Mata dan juga melihat bagaimana Bank Mata ini telah berinovasi, berprogres untuk mendukung adanya transplantasi kornea baik di Indonesia maupun secara global. Untuk pembicara pertama, saya akan mengundang kembali Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan yang akan berbagi bersama kita semua mengenai Cornea Donation Center Rumah Sakit Mata Undaan, How We Evolve. Beliau akan membagikan bagaimana sebuah center yang awalnya memang sangat clinical based juga berevolusi mengembangkan untuk memenuhi kebutuhan jaringan kornea yang semakin meningkat. Beliau adalah Kepala Cornea Donation Center dan juga merupakan staf medis, konsultan di bidang kornea, katarak, dan bedah refraktif di Rumah Sakit Mata Undaan dan di National Eye Center, Surabaya. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Dr. Yuniar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kita ketemu lagi. Sekarang topiknya mengenai bank mata. Jadi saya akan bercerita bagaimana Cornea Donation Center ini dari lahir sampai sekarang. Kami adalah bank mata level paling kecil, yaitu sebenarnya membantu mengkoleksi atau eksisi kornea, membantu Bank Mata Indonesia Pusat. Nah, kami berada di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Ini tampilan depannya, kami ini di dalam Heritage Building. Awalnya bagaimana? Awalnya yaitu pada saat saya belajar di Jakarta Eye Center dengan Prof. Cahyono waktu itu, sudah fellowship saya berkunjung ke Bank Mata Indonesia karena tentu saja pulang dari sekolah bagaimana saya bisa mengerjakan keratoplasti kalau tidak ada donornya. Di sini saya belajar banyak dengan Pak Rosikin waktu itu. Kemudian dimulai dari tim kecil, di mana ada 2 perawat itu berangkat untuk melakukan pelatihan eye bank teknisi dengan Bank Mata Indonesia di Jakarta tahun 2017. Nah, di sini ada foto almarhum Mas Bagustri dengan Prof. Cahyono dan Mas Fajar bersama public figure yang membantu pengerahan donor kornea di Indonesia, pasti semua sudah kenal. Kemudian di tahun 2019 kembali berangkat tim kecil kami yaitu Bu Neni sama Mas Habibi untuk pelatihan eye bank technician lagi waktu itu BMI dengan JEC Jakarta.
pada tahun yang sama itu pertama kali kami melakukan eksisi kornea, diawali dengan Pak Rosikin dari Bank Mata Indonesia Jakarta telepon, dokter ini ada Caldon meninggal di Malang. Dan tim Bank Mata Malang waktu itu tidak siap. Nah, saya dengan Mas Fajar ragu-ragu, ini kami belum berdiri, belum lahir, tapi kan Pak Rosikin tahu kami sudah prepare, waktu itu kami sudah menyiapkan Optisol, siap-siap kalau ada panggilan. Akhirnya kami disupport, berangkatlah berdua dengan Mas Fajar waktu itu ke Malang. Akhirnya dari kegiatan eksisi pertama ini, pemilik dari Rumah Sakit Mata Undaan dan CDC yaitu P4MU, Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata, support untuk pengadaan bank mata atau kampanye donor kornea, dibantu juga dengan Rumah Sakit Mata Undaan dan Bank Mata Indonesia, di mana diawali kita melakukan 2 hari kampanye. Hari pertama di lingkungan kami sendiri di Rumah Sakit Mata Undaan, waktu itu Dr. Sujarno, direkturnya, di sini kami berkumpul bersama, melakukan sosialisasi untuk meningkatkan awareness, kami membuat pin gitu untuk para peserta yang hadir, pesertanya karyawan dari Rumah Sakit Mata Undaan. Di sini kami berlatih melakukan sosialisasi. Semua tim kecil yang sudah berangkat pelatihan melakukan sosialisasi dengan dikawal oleh Pak Rosikin dan Pak Dasril waktu itu. Sepulang dari Rumah Sakit Mata Undaan, kami siang langsung berangkat ke Gresik. Ke Gresik kami di Klinik Mata Utama Gresik. Yang waktu itu saya masih bekerja juga di sana, dibantu oleh dokter mata setempat yaitu Dr. Uyi dan Dr. Dias. Kembali masing-masing dari kami berperan belajar sosialisasi. Kemudian hari kedua langsung paginya kami melakukan pendekatan gereja Kristen orang-orang suci zaman akhir. Jadi ini adalah komunitas gereja Mormon. Kembali Bank Mata Indonesia Pusat ini membantu mendekatkan kami ke komunitas-komunitas di mana yang di Surabaya di sini. Langsung ada antusiasme dari peserta gereja dan langsung mendaftar. Pada waktu itu ditemani oleh Dr. Farida dan Pak Hason suami. Dr. Farida adalah keluarga donor Indonesia. Jadi Dr. Tigor, Dr. Togar, Pak Hason, Dr. Farida semuanya sudah Caldon. Kemudian setelah dibimbing oleh Bank Mata Indonesia Jakarta Pusat, kami memberanikan diri untuk mandiri pendekatan ke komunitas keluarga donor mata Indonesia. Jadi ini adalah jamaah Ahmadiyah. Tuh kami pendekatan akhirnya disepakati sosialisasi di beberapa hari kemudian. Nah itu sendirian, sudah nggak ditemani oleh BMI Pusat. Akhirnya pada tahun 2020 justru pada saat COVID kita melakukan launching, lahirlah Cornea Donation Center Rumah Sakit Mata Undaan, di mana pada kegiatan ini semua bersifat secara online. Waktu itu Wakil Presiden Pak Amin menyampaikan sambutannya untuk mensupport donor kornea di Indonesia, dan ini dampaknya sangat luar biasa untuk pengenalan CDC, RSMU dan awareness untuk donor kornea. Kemudian kita ada talk show bersama keluarga pendonor dan ada satu penerima donor dipanggil, waktu itu dibantu oleh yang sedang viral ini Pak Dahlan Iskan. Kemudian kami juga ada bantuan dari Padi Band. Jadi Padi mengadakan konser secara online untuk mensupport launching dan awareness kornea donor di Indonesia ini. Akhirnya ada pengurus, ini pengurus yang baru, kami disupport oleh pemilik P4MU, ada Mbak Fitria yang tadi nge-MC. Nah Mbak Fitria ini ya pelaksana harian, jadi tim kecil tadi akhirnya sehari-hari ada yang membantu melaksanakan donor iBank di Rumah Sakit Mata Undaan. Akhirnya kami membuat visi dan misi. Visi CDC RSMU, kami ingin menjadi center donor kornea untuk restorasi penglihatan di Indonesia bagian timur. Lalu kami membuat misi kami yang pertama melakukan corneal eksisi, kemudian kita pembinaan untuk donor dan resipien, lalu kita juga mengadakan
kegiatan donasi untuk donor kornea, dan juga yang terakhir adalah pendidikan dan penelitian. Untuk misi pertama sudah dijalankan, yang awalnya datang nggak pakai baju seadanya, kami memperbaiki diri, membuat baju khusus, gaun steril untuk eksisi. Di sini kami sengaja bikin bordir, jadi ini juga tujuannya untuk meningkatkan awareness. Kemudian misi kedua, pembinaan donor dan resipien. Nah, di sini 2021 kami membuat komunitas pendonor kornea, namanya Kander Community. Tetap dimulai dari yang sederhana, kami lakukan secara online, talkshow interaktif. Di sini dibantu Dr. Raras, walaupun Dr. Raras bukan bagian dari divisi kornea, tapi semua bisa membantu meningkatkan donor kornea Indonesia ini, talkshow dengan pasien penerima donor. Kemudian di tahun 2002 komunitas mulai diaktifkan gitu pertemuannya. 2022 COVID mulai reda, kita berani bertemu offline di Rumah Sakit Mata Undaan, pinjam lantai 5 gedung premium itu sebenarnya ruang tunggu pasien premium. Kemudian 2023 kami berkumpul lagi bersama, kita menunjuk salah satu komunitas yaitu Mas Devri menjadi ketuanya. Jadi supaya selaras antara komunitas sama CDC RSMU bekerja bersama mengerahkan donor. Lalu kita memperingati juga World Eye Donation Day. Diawali 2023 kami senam bersama komunitas senam Dahlan Iskan Style. Lalu setelah senam kita melakukan pemeriksaan kesehatan mata untuk peserta. Dan ini juga bersama komunitas pendonor. Kemudian di tahun 2024 kami meningkatkan awareness dengan melakukan kegiatannya di Car Free Day. Di sini kita melakukan fun walk, dipimpin oleh Mas Devri, ketua komunitas, dan ternyata lumayan. Jadi dari para pengunjung Car Free Day itu ada yang tertarik untuk hadir dan mengikuti kegiatan kita. Lalu kita mengadakan kerjasama gitu dengan komunitas Budayana. Di sini ada MOU kerjasama untuk sosialisasi. Misalnya pada tahun ini peringatan Waisak itu ada Vesakran di salah satu perumahan di Surabaya. Kami diundang, kita free membuka booth untuk promosi donor kornea, di mana seharusnya ini berbayar, dan ternyata antusias cukup baik. Ini banner ada barcode-nya, jadi peserta yang lari itu sudah lari santai, langsung tertarik, langsung daftar, tinggal scan barcode-nya. Apa saja yang didapat kalau mendaftar menjadi Caldon? Di sini akan diberikan Caldon gift, di mana isinya tentu saja kartu anggota donor kornea. Kemudian kita berikan thank you card, lalu kita lengkapi dengan plastik untuk tempat KTP, di mana pada plastik tersebut kita sematkan lencana donor kornea. Dalam lencana ini ada kontak center CDC RSMU 24 jam, jadi sewaktu-waktu Caldon perlu dijemput korneanya tinggal menghubungi CDC RS Mata Undaan. Kemudian kita berikan juga flyer-flyer mengenai donor kornea dan transplantasi kornea, dan bonus sedikit yaitu stiker donor kornea. Kemudian kami juga berusaha gitu memanfaatkan public figure untuk meningkatkan awareness masyarakat. Di sini kerjasama dengan Bank Mata cabang Surabaya, waktu itu dengan Instagram Live bersama Pak Dahlan Iskan dan Dr. Wimbo. Kemudian yang kedua dengan Ibu Arzeti. Untuk kegiatan World Eye Donation Day di tahun ini, kami mengangkat tema donor kornea ini dengan lintas agama, mengundang 6 perwakilan agama di Indonesia. Kemudian masing-masing perwakilan ini menyematkan puzzle. Puzzle ini adalah tanda bahwa mari kita 6 agama di Indonesia itu bersatu untuk donor kornea di Indonesia, di mana sebelumnya dilakukan senam bersama dan sesudahnya pemeriksaan kesehatan bagi peserta. Dan di sini kami kolaborasi dengan komunitas jagoan Rumah Sakit Mata Undaan, yaitu komunitas pejuang glaukoma, supaya lebih banyak dapatnya. Untuk misi ketiga, kami ada kegiatan charity. Di sini ada tumbler
di mana ada tumbler, ada gantungan kunci gitu. Untuk pembelian tumbler ini dananya akan masuk sebagai dana sosial. Di dalam tumbler ini kita bisa scan barcode. Jadi siapa saja yang ingin tahu tentang donor kornea atau mau mendaftar langsung sebagai caldon bisa scan barcode saja secara langsung. Termasuk di gantungan kuncinya ini ada barcode-nya. Untuk misi keempat yaitu pendidikan dan penelitian. Kami diawali 2020, waktu itu semuanya hanya online dan pembicaranya ya tim kecil ini sendiri, di mana dokternya hanya saya dan Dr. Nur Alim. Kemudian di tahun 2022 kami mulai memperbesar diri, di sini hybrid, jadi untuk simposiumnya online. Nah ini sangat dibantu oleh Prof. Cahyono. Kemudian esok harinya kita workshopnya wet lab XCC itu baru offline dan pesertanya masih hanya perawat dan dokter di Rumah Sakit Mata Undaan. Untuk penilaiannya itu dilakukan secara online, jadi Pak Rosikin mengamati tiap meja, kamera digeser gitu ke setiap meja untuk observasi dari Bank Mata Indonesia Jakarta saat workshop. Kemudian 2023 kami mulai ingin belajar lebih banyak lagi dengan mengundang Ramayana Eye Bank Internasional, ini dengan Pak Srinivaser ya nyebutnya. Kami lakukan simpo dan esoknya ada wet lab, XCC, dan saat ini kita launching buku panduan XCC kornea. Jadi untuk peserta yang hari ini ikut XCC kornea besok akan mendapatkan buku panduan tersebut. Kemudian di tahun 2024 untuk kegiatannya masih sama dengan yang sebelumnya. Kita juga memperluas diri untuk meningkatkan cakupan dengan gift set instrumen. Jadi kita kolaborasi, pendekatan, mengajak kerjasama. Yang pertama di Rumah Sakit DKT Jember dengan Dr. Heni, dokter matanya. Kami ke sana menyerahkan gift set instrumen. Jadi maksudnya kalau ada XCC di Jember, tim dari Rumah Sakit DKT Jember yang sudah ikut pelatihan bisa melakukan XCC. Kemudian kami ke KMU Lamongan, Klinik Mata Utama Lamongan, dan yang terakhir ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lumajang. Nah, kami sudah mulai pendekatan ke komunitas Muhammadiyah. Berikut infografis pencapaian dari CDC RS Mata Undaan, di mana ternyata 76% yang menunggu antrian donor kornea itu adalah usia produktif, yaitu antara 15 sampai 64 tahun. Grafik berikutnya ini adalah pencapaian donor kornea yang sudah kita distribusikan. Ini masih didistribusikan di Rumah Sakit Mata Undaan gitu. Dan untuk tahun ini kami mulai sharing gitu dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kita berbagi saling membantu. Kemudian yang grafik sebelahnya yang ketiga ini adalah jumlah caldon kornea setiap tahunnya. Itu ada yang sangat tinggi lonjakannya karena pada saat itu kita merapikan diri, jadi ternyata dari komunitas Ahmadiyah itu banyak terdaftar sebagai caldon tapi kartunya itu masih sangat lama dan ada yang tidak terbaca lagi. Nah itu akhirnya mereka mendaftar kembali ke CDC RS Mata Undaan. Sebagai kesimpulan ada 3 magic words gitu ya untuk bagaimana kita berkembang jawaban dari judul hari ini. Yang pertama yaitu tim, mulailah dari tim yang kecil kalau mau membuat eye bank. Kemudian mentoring sangat penting, mentoring kepada bank mata yang di atasnya kita levelnya. Dan yang ketiga, perbanyaklah kolaborasi. Terima kasih, kalau ini adalah tim kecil saya, keluarga kecil, saya dan suami sudah terdaftar sebagai caldon. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Dr. Dini atas ceritanya yang inspiratif ya. Bagaimana setiap tahunnya kita mulai dari hal yang kecil dulu dan terus berkembang sehingga bisa menyebarkan manfaat ke banyak orang. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Dini. Untuk selanjutnya kita akan memasuki pembicara yang kedua
Dengan pembicara kita adalah Profesor Dr. Cahyono Gondowiardjo, spesialis mata konsultan PhD. Saya yakin beliau tidak membutuhkan pengenalan lebih lanjut karena kita sudah kenal semua ya. Beliau adalah guru kita semua. Dan juga beliau saat ini merupakan ketua dari Bank Mata Indonesia yang senantiasa juga menjadi mentor dari Cornea Donation Center Rumah Sakit Mata Undaan. Beliau saat ini menjadi Director of Development and Education of GEC Corporate. Beliau mendapatkan PhD dari University of Amsterdam dan sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua Perdami di tahun 2003 hingga 2010. Judul yang akan disampaikan oleh Prof. Cahyono adalah Towards Self-Sufficiency in Corneal Transplant, The Indonesian Eye Bank Experience. Kepada Prof. Cahyono, waktu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih buat panitia, Dr. Dini dan Dr. Dias yang mengundang saya. Adalah satu kehormatan buat kami bisa hadir di sini. Saya dapat tugas dikasih judul Towards Self-Sufficiency in Corneal Transplant. Ini kedengarannya bagus, tapi apakah memang kedepannya seperti ini? Barusan Dr. Dini sudah memperlihatkan bahwa upaya yang dilakukan sejauh ini sangat menarik. Kalau kita lihat di Indonesia, gambarannya nggak pernah berubah. Dari tahun 2000 sampai sekarang kita masih petanya merah. Ya, petanya merah dan kalau dikaitkan dengan angka kebutaan, kita masih di atas 3% dan kornea sekitar 5% daripada 3% tersebut. Lalu hubungannya, kaitannya antara kebutaan dengan kemiskinan itu masih sangat erat. Ya. Bank Mata Indonesia mencoba setahun 2015 mengacu kepada pola India, kita mengapa 3 poin, yaitu Eye Donation atau Center atau Eye Retrieval Center seperti yang tadi ditampilkan, kemudian Eye Bank di mana dia sudah bisa melakukan prosesi, lalu yang terakhir yang tertinggi adalah bank matanya yang punya training center dan sebagainya. Tapi tampaknya hal ini akan selalu berubah. Ya. Kita melihat bahwa upaya kami mencoba membuat satu pola networking yang fungsional. Artinya kalau tadi disebut misalnya Eye Donation Center atau Eye Retrieval Center itu berusaha mengumpulkan di daerah-daerah pinggiran-pinggiran. Tapi tentu kita berharap EDC dari undaan ini sebentar lagi harusnya naik jadi Bank Mata levelnya. Ya. Nah, tapi gambaran-gambaran ini kita coba daftarkan dan dibuat sebagai pedoman, panduannya sudah dibuat dengan rinci bagaimana persyaratan-persyaratannya. Kalau kita lihat sekarang dari sisi Bank Mata Indonesia, kita melihat kalau dalam posisi kita terlihat ada peningkatan. Saya tunjuk aja. Jadi kalau kita lihat ada peningkatan yang cukup lumayan, terutama impact-nya itu kalau dimulai dari tahun 2016 di mana kami mulai menerapkan satu pola. Kalau kita lihat pada pola yang lalu, yang di kanan, garis merah itu menunjukkan bahwa Bank Mata Indonesia dari tahun ke tahun jumlah yang didapat itu ya begitu-begitu aja, nggak pernah terjadi peningkatan. Kenapa? Karena kita sangat tergantung pada tenaga-tenaga yang ada di Bank Mata. Lalu kita melakukan diskusi dengan tadi disinggung kelompok Ahmadiyah yang letaknya tersebar di Jawa Barat, misalnya di Cirebon, di Kuningan, di Tasikmalaya, di Tangerang dan sebagainya yang tidak mungkin kita capai dengan orang yang ada. Setelah kita bicarakan sama-sama, akhirnya mereka bilang kenapa enggak melatih orang-orang kami di
kelompoknya Ahmadiyah itu ada perawat, ada bidan, ada dokter, bahkan spesialis dan sebagainya, dokter gigi. Kami latih dan mereka lah menjadi ujung tombak secara volunteer membantu kita kalau ada kematian. Kenapa? Karena disitulah letaknya kalau mereka berkumpul bersama-sama, maka bila ada yang meninggal, automatically seluruh jamaah itu tahu. Sehingga dengan demikian dengan mudah. Berbeda dengan kalau yang mendaftar satu pribadi-pribadi. Misalnya saya calon dokter mata sejak tahun 84, anak istri saya tahu, anak saya bahkan sudah jadi donor juga. Tapi kalau seandainya saya meninggal, mungkin keluarga itu dalam keadaan panik, nggak ada yang ingat untuk menghubungi. Tapi kalau di dokter mata tentu saling mengenal gitu ya. Nah ini hal-hal kecil yang terlihat dan yang menarik sekali bahwa kita lihat topnya adalah terjadi justru pada saat pandemi. Lockdown angka kita paling tinggi. Mengapa? Karena di sini ada sentimen keagamaan ke atas. Jadi pada saat itulah kita lihat. Setelah sibuk lagi terlihat ada penurunan. Walaupun kalau kita lihat trennya eksploratifnya mungkin masih akan terus meningkat. Ya. Nah dan kalau kita lihat di yang biru ini angka persentase donor lokal kita tampaknya terus meningkat dan pada tahun 2025 ini praktis kita nggak punya donor dari luar negeri sebetulnya. 2024-2025 hampir tidak ada lagi karena adanya perubahan-perubahan peraturan. Ini yang tadi saya gambarkan bahwa disinilah kita masuk sehingga dengan demikian terjadi peningkatan jumlah peserta dan artinya tenaga medisnya, pasien yang meninggal bisa diambil sebanyak mungkin. Kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat bahwa distribusi donor kita itu kemana-mana sudah. Artinya tidak hanya rumah sakit tetapi juga klinik-klinik mata bisa melakukan dan itu kita perjuangkan sejak tahun 2012 dan masuk dalam undang-undang bahwa klinik pun boleh melakukan operasi transplantasi kornea. Ya, kalau kita lihat yang dari luar negeri di sini kalau yang dalam negeri ini 2023 sampai 2025 tampaknya undaan sudah masuk dalam kategori yang 23%-nya diambil oleh undaan, 30% diambil oleh Husin, RSCM 22%, sedangkan JEC bergeser tadinya masih pakai donor lokal tapi kemudian lebih banyak pada imported donor dan sudah punya karena Lion Ice Bank sudah mulai dapat sendiri. Ini yang dari Lion Ice Bank kalau kita lihat jumlahnya juga meningkat dengan cepat, pendonornya sama seperti yang dilakukan oleh undaan, banyak modifikasi ke sosialita, lalu retrievalnya tapi kita lihat jumlahnya relatif sangat kecil kalau dibandingkan jumlah yang ininya. Karena apa? Karena lebih banyak per individu dibandingkan ini. Dan kalau kita lihat dari pola sebarannya, yang meninggal modelnya Lions Eye Bank itu dia banyak bergabung dengan rumah sakit yang dikaitkan dengan Lions Eye Club, ya, Lions Club ya, sehingga yang mereka dihubungi datang di rumah duka, ruang jenazah dan rumah pendonor. Berbeda dengan kalau di Bank Mata Indonesia tadi lebih banyak di rumah donor atau bahkan di pinggir jalan tol pun kita ambil gitu. Ya. Kenapa? Karena suasana dunia dan mereka sudah memperlihatkan di JC bahwa pergeseran dari operasi yang keratoplastinya tembus menjadi lebih banyak disek dan ya, daripada ininya. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa problem kita tuh sebetulnya lebih banyak nanti pada masalah peraturan perundangan. Ya. Kita lihat bahwa kami sudah terlibat, minimal saya terlibat dari tahun 2012 pada rencana dibuatnya undang-undang tentang transplantasi. Pada tahun 2023 itu jadi dan 2024 keluar PP nomor 28, sekarang masuk dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatan, penyelenggara fasilitas kesehatan dan khusus transplantasi dan jaringan tubuh. Termasuk diantaranya adalah kaitannya dengan ini. Nah, kalau kita melihat suatu peraturan, maka selalu kita melihat apakah regulasi spiritnya itu apa? Apakah facilitating atau hanya regulating? Ya. Kita lihat sekarang di sini diperlihatkan bahwa Bank Mata ini masuk di dalam rancangan perizinan dan registrasi Fasiankes, fasilitas kesehatan.
Dan mereka mencoba membuat perbandingan-perbandingan benchmark dengan Amerika, dengan India, dan dengan Indonesia. Di situ diperlihatkan kalau di India itu antara fasilitas rumah sakit dengan bebas, sedangkan begitu juga di Amerika dan persyaratannya. Nah, kita lihat di sini tingkatnya. Ini kita lihat dari pola, saya mau ambil sepotong-sepotong aja ya. Dalam pola penjaringan lokal itu konvensionalnya adalah orang mendaftarkan dan menyerahkan mewasiatkan. Lalu yang kedua polanya adalah potensial donor di rumah sakit yang terminal atau perimortal, brain death dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah by obligation dengan undang-undang kematian dan sebagainya. Presume bahwa semua orang yang meninggal kecuali menyatakan menolak adalah calon donor. Itu ditetapkan secara undang-undang untuk menjalankan opting out. Kalau kita lihat di PP Peraturan Pemerintah 24 ini sudah dilakukan semi opting out. Kalau semasa hidupnya menyatakan bersedia jadi donor, maka kalau sudah meninggal otomatis boleh diambil tanpa persetujuan keluarga. Tapi pasal 328-nya mengatakan juga bahwa keluarga yang tidak ada maka bisa diambil, tidak diperlukan juga. Bahkan untuk di dalam pasal 27 dalam konsepnya, orang yang telah ditetapkan mati batang otak tidak perlu dan tidak diketahui identitasnya boleh diambil. Jadi kesannya seolah-olah memberikan fasilitasi untuk kita memberikan. Cuma pada kenyataannya sekalipun sudah menandatangani, keluarga anak istrinya menyatakan bersedia keluarga itu menjadi donor, tapi kalau ada anggota keluarga yang lain, entah pamannya, entah apa mengatakan tidak, pada kenyataannya kita tidak pernah bisa mengambil haknya. Jadi ini satu kenyataan yang mesti kita hadapi bersama-sama. Lalu kalau kita lihat di sini fasilitasinya bahwa Bank Mata itu akan dapat didukung oleh pemerintah pusat maupun masyarakat ya di sini. Dan kalau pemerintah pusat maka akan ada APBD-nya, akan ada pendanaannya dan sebagainya, tetapi berdasarkan anggaran belanja negara maupun anggaran belanja daerah. Bandingkan dengan India, kalau India itu orang mau bikin Bank Mata, maka dia akan bisa mendapatkan langsung sebanyak 40.000 lak gitu ya. Jadi itu bisa seharga satu spekulum mikroskop dia akan berikan. Dan setiap ada kematian di rumah sakit yang 50 kematian per bulan, maka itu harus menjadi bagian dari jaring Bank Mata. Jadi kelihatan dia secara tegas memberikan. Sedangkan kita mengatakan baru dapat, tapi kenyataannya belum tentu. Selanjutnya kalau kita lihat di sini di PP 24-nya, maka ada hal yang mesti kita baca bahwa di sini pemerintah pusat atau daerah dengan unit pelaksana teknis baik di rumah sakit vertikal maupun di rumah sakit daerah atau instansi tertentu. Jadi kesannya ini akan menjadi satu sifatnya hospital base buat potensial ya. Lalu caranya dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU atau BLUD. Ini kita teruskan. Masyarakat dinyatakan boleh sebagai badan hukum kesehatan dan nirlaba. Ini community base-nya kita lihat. Ya, seperti yang sebenarnya sekarang berjalan dari Bank Mata Indonesia. Ya. Nah, kita lihat dibuat perbandingannya, di situ juga ada bagian-bagiannya, community base dan sebagainya. Tapi kalau kita kembalikan pada masalah pembayaran, ternyata masih dikatakan bahwa donor itu harus menyatakan bersedia membiayai apabila semua proses yang ada dan sebagainya. Artinya di situ ada peluang bahwa kita bisa mendapatkan pendanaan. Lalu kalau kita teruskan lagi konsepnya, ada pengertian hospital based, transplantasi organ, dan transplantasi jaringan tubuh, di mana bisa dilakukan di rumah sakit dan bisa dilakukan di puskesmas dan
klinik dan sebagainya. Dan ini menggabungkan satu komunitas. Pada waktu itu yang kami sangat memperjuangkan adalah karena kita mengambil dari rumah ke rumah dan tenaga kesehatannya bisa dari mana saja, sepanjang mereka mendapatkan legitimasi dari Bank Mata, maka dia harus mendapatkan perlindungan hukum. Dan itu dimunculkan dalam undang-undang bahwa bisa mendapatkan perlindungan hukum karena dikatakan bahwa boleh dilakukan di mana saja. Jadi itu satu poin yang kami perjuangkan dan itu berhasil. Selanjutnya kalau kita lihat, mereka mengatakan bahwa donor itu harus mendaftar melalui fasilitas kesehatan dan akan dikelola menjadi satu sistem dalam sistem seperti Indonesia Sehat dan sebagainya. Sedangkan kalau kita lihat bahwa pendaftaran donor kita ada yang modelnya adalah advokasi dalam satu kelompok-kelompok di masjid, di gereja, di mana yang seperti diperlihatkan tadi, tapi juga yang melalui sosial media, by online, digital dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada batas lagi wilayah. Okay. Sekarang kita melihat hal yang perlu kita diskusikan. Community base yang sudah berjalan selama ini umumnya didasarkan oleh perasaan keagamaan, social sentiment untuk terlibat dan sebagainya. Kita melakukan advokasinya adalah kepada kelompok masyarakat, kepada key leader dan orang sehat. Orang-orangnya semua sehat. Kalau kita bandingkan dengan hospital base, maka mereka petugasnya itu harus berbicara kepada pasien yang terminal atau keluarga yang sedang merasa dalam kesedihan. Hal yang mesti kita ketahui bersama bahwa semua yang keluarga yang anggota keluarganya terminal atau meninggal atau bahkan sudah meninggal itu selalu dalam keadaan tidak puas terhadap pelayanan di rumah sakit. Jadi itu satu hal yang mesti kita perhatikan betul. Kita sudah pernah mencoba dulu di rumah sakit, hubungan yang ada adalah tingkat kesulitan yang lebih besar untuk menolaknya. Jadi ini satu hal yang mesti kita lihat, perhatikan. Dan kalau kita dapatkan dari pola community, maka kita bisa mendapatkan baik individu, keluarga maupun satu kelompok masyarakat. Jadi berbeda dengan yang lebih bersifat di hospital yang melibatnya. Lalu kalau kita lihat berlanjutnya, pada community base ini betul-betul community involvement merupakan dasarnya dari masyarakat. Kenapa? Karena angka kebutaan yang 3% itu, kalau kita kembali kepada ilmu kesehatan publish, itu mengatakan bahwa angka penyakit di bawah 1% itu adalah urusan rumah sakit, departemen kesehatan. Tapi kalau sudah di atas 1% dari penduduk, itu merupakan masalah sosial. Jadi wajar kalau non-government organization. Tapi kesan ini justru dipelintir mengatakan LSM kok ikut-ikutan urusan medisnya. Ya. Jadi kalau kita mengatakan seperti itu ada satu hal yang kita mesti lihat. Petugas-petugasnya tadi kita lihat adalah sukarela. Dia ada yang full time job, ada yang part-timer job. Part-timer artinya dia bisa membantu setiap saat dia mau, dia bebas. Dan kita membutuhkan digital networking, artinya dari kita lihat bahwa tadi diperlihatkan oleh Dr. Dini bahwa berhubungan dengan rumah sakit lain, dengan di daerah dan sebagainya. Dan tidak ada batas secara digital. Harus diingat bahwa Bank Mata itu tugasnya 24 jam, 7 hari seminggu. Artinya sangat siap, harus selalu siap dipanggil setiap saat di mana ada kematian, di mana saja, di tempatnya di mana saja. Nah kalau kita lihat dari sisi rumah sakit, maka dasarnya adalah otoritas dan peraturan. Harus dilakukan oleh unit pelaksana teknis. Keuangannya APBN, APBD, dengan pola keuangan BLU dan BLUD. Padahal misalnya apakah mungkin dengan pola-pola seperti itu setiap saat jam 12 malam pergi ke sana, ada ongkosnya, ada segala macam yang tidak terdaftar mesti kita hitung dengan baik. Artinya ini bukan tidak mungkin tapi perlu dipertimbangkan lebih baik. Begitu juga pada apabila
ASN atau karyawan rumah sakit, bagaimana menghitung pola lemburnya itu harus dipertimbangkan. Karena pola sekarang lembur itu juga tidak keluar di model ASN. Kemudian cluster area. Tadi diperlihatkan oleh Dr. Dini pertama kali mengambil ke Malang. Apakah itu berjalan dengan baik? Baik ya Dr. Dini ya. Tapi di belakang itu tahukah ada keributan? Keributannya sampai ke gubernur. Bahwa kenapa yang datang adalah dari Undaan, mengapa bukan dari tempat lain dan sebagainya. Kenapa? Karena itu ada batasan-batasan wilayah. Ya, ada masalah hierarki, ada batasan wilayah. Mengapa pada saat itu kita putuskan adalah yang datang adalah dari Undaan? Karena kelompok orang yang meninggal tersebut sudah dalam kelompok yang kami sosialisasikan bahwa kornea donor itu hanya diambil korneanya, bukan bola mata. Sedangkan yang kelompok satu lagi belum pernah ikut pelatihan tersebut. Jadi kalau didatangkan orang yang mengambil seluruh bola mata, akan terjadi satu negativitas lagi. Jadi hal-hal kecil itu mesti kita kaji bersama-sama untuk melihat bahwa ada hal yang mesti kita perbaiki bersama-sama. Kemudian kita punya donor dari luar negeri. Kita lihat bagaimana proses sekarang untuk mendapatkan donor luar negeri. Bahwa dalam undang-undang harus ada bank mata yang diakui oleh menteri diberikan. Di sini kita minta sejak tahun 68 donor bank mata Indonesia itu awalnya berdasarkan import dari Sri Lanka. Jadi dari dulu kita mendapatkan bebas bea dari bea cukai. Keluar sudah SK menterinya, pada satu saat terjadi perubahan diminta harus yang baru. Jadi pada saat ada undang-undang ini kita minta diperbaharui bahwa bank mata adalah mewakili pemerintah. Dapatlah surat, tapi suratnya tidak keluar dari menteri, dari dirjen. Pergi ke Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan. Kementerian mengeluarkan peraturan baru dengan mengatakan jelas bahwa itu hanya bisa oleh badan sosial. Jadi kalau tadi institusinya di bawah pemerintah, di bawah rumah sakit mungkin tidak bisa, kecuali kalau terpisah sebagai badan nirlaba seperti LEBJ dia bikin yayasan bersama Lion Club sebagai satu yayasan sosial. Jadi hal-hal tersebut. Kemudian waktu kita memahat itu harus melakukan persyaratan sebagai badan usaha dengan tingkat kesesuaian sekian melalui aplikasi Seisa di bea cukai dan sebagainya. Kalau tidak bisa nomor induk dan sebagainya nggak keluar. Ini yang terjadi dengan perubahan pemerintahan, terjadi lagi peraturan baru lagi, kita mesti menjadi babat. Oleh karena itu tadi 2024-25 kita tidak punya donor dari luar negeri lagi karena masalah yang belum bisa kita selesaikan. Di sisi lain kita tadi tampilkan bahwa Sri Lanka misalnya ada dua, ada yang Sri Lanka International Eye Bank yang didirikan sejak tahun 61 dan termasuk kita bekerja sama dengan luas. Kemudian ada Sri Lanka National Eye Bank yang milik pemerintah di rumah sakit, disumbang oleh Singapura karena Singapura mendapatkan donor banyak dari Sri Lanka. Kami datang ketemu dengan duta besar di Indonesia, dibicarakan. Jadi pada tahun 2023 itu 2018 itu akan ada Presiden Sri Lanka akan datang ke Indonesia. Dan dalam kesempatan itu didesain bahwa dia akan membawa sekitar 10-20 donor yang akan dibawa dan kita membuat kesepakatan agar setiap bulan dikirimkan lagi kita 10 atau 20 donor secara gratis dari Sri Lanka. Itu sudah kita coba desain. Pada saatnya di istana apa yang terjadi adalah walaupun kita sudah bernegosiasi, berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, ternyata pada saat itu, pada saat kedatangannya, donor itu tidak bisa diberikan. Artinya tidak diberikan secara resmi, tapi diberikan kepada kami juga, tapi lewat belakang. Mengapa? Karena pemerintah Indonesia mengatakan tidak ingin menerima dalam bentuk bantuan sebagai negara. Karena kalau
negara yang membantu, artinya pemerintah Sri Lanka memberikan pada pemerintah Indonesia, maka pemerintah Indonesia melihatnya sebagai hutang. Artinya satu institusi negara tidak bisa, harus dibalas replikasinya. Jadi kecil kelihatannya, tapi itu memperlihatkan bagaimana kerumitannya. Nah, kalau kita lihat sekarang point of discussion-nya, PPMTI BM ini sudah berdiri dari tahun 68. Tahun ini, mulai tahun kemarin muncul isu bahwa pemerintah Kemkes membuat bank mata di rumah sakit vertikal, di mana pada upacara pertamanya di RSCM, kemudian dikatakan juga di Sanglah yang sudah bergabung dengan Bank Mata Indonesia tapi mengatakan sendiri, kemudian juga kalau nggak salah Jogja juga membuat satu bank mata di rumah sakit pemerintah, dan itu disebarkan di seluruh rumah sakit vertikal. Itu membuat pertanyaan. Jadi kalau kita lihat hal ini ada kaitannya, kemudian kita teruskan bahwa akan ada yang namanya bank mata pusat. Berdasarkan undang-undang, bank mata pusat itu mengkoordinir yang lain, tapi juga mendatangkan dan mengirimkan jaringan mata dari dan atau ke luar negeri. Artinya selama ini mengimport yang sudah berjalan akan ditunjuk. Nah, kalau kita melihat benchmarknya di situ diperlihatkan ada iBank Association, ada eBay India, dan kita masih dengan kata bank mata pusat. Walaupun di situ tercantum pasal 4, Menteri membentuk bank mata pusat, yang existing adalah Bank Mata Indonesia, BMI atau PPMTI ini. Ya. Kalau kita melihat pada AIBA yang tadi digambarkan, paling atas ada Global Association, Global Alliance, kemudian ada European iBank Association, ada iBank Association of America, ada ASEAN Association of iBank Asia, yang terdiri sudah ada dari India, dari EBAI, kemudian Filipina yang juga mengirim pada kita, Singapore iBank, Hospital Authority iBank, ya, dan ada Taiwan Nasional, Indonesia ada Lions iBank, dan ada Vietnam National iBank. Dan pada tahun 2024 kita menjadi tuan rumah dari World iBank Association. Kita jelaskan kondisi-kondisi tersebut, maka kita melihat bahwa tampaknya kita yang terbaik adalah apabila PPMTI BMI itu berubah nama atau berubah menjadi Asosiasi Bank Mata Indonesia, di mana apa yang sudah tercantum di kita di 19 lokasi, kemudian ada hospital, itu bentuklah menjadi asosiasi, walaupun yang selama ini sudah kita jalankan dengan sebaik mungkin. Tapi itu adalah maunya kita. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi, karena minggu lalu, Kamis 17 Juli, ada rapat di mana penyusunan RPMKK perizinan Bank Mata, tapi kami tidak mendapatkan undangan. Dr. Johan terundang dari JSC, dia kontak saya jam 12, acaranya jam 1 siang. Saya juga baru dapat, kata Dr. Johan, Dokter Prof bisa datang nggak? Saya bilang saya nggak diundang, bagaimana saya mau wakili? Jadi itu nggak tahu ceritanya bagaimana, artinya. Cuma yang saya dengar salah satunya adalah masalah perizinan, dalam konteks perizinan itu tidak lagi tersebut adanya kegiatan yang sifatnya NGO tadi, yang ada adalah di bawah rumah sakit. Nah, kalau kita bicara di dalam rumah sakit, tadi semua rumah sakit mata. Sekarang ada lagi sisi yang berbeda, adalah rumah sakit mata itu rumah sakit khusus tidak ada, harus pindah jadi rumah sakit umum semuanya. Dan kalau by draftnya kita lihat, kita melihat bahwa tingkat kesulitannya untuk menjadi, sekalipun undaan, untuk menjadi rumah sakit khusus umum yang paripurna menjadi akan pasti turun, karena dibutuhkan peralatan-peralatan, dibutuhkan dokter-dokter spesialis lain dan sebagainya untuk menjadi kesatuan. Jadi saya rasa kalau dibilang future, tentu kita masih punya optimisme, tapi kita juga jadi pesimis, karena begitu dalam rumah sakit umum semua kita tahu bahwa mata itu tidak pernah menjadi prioritas.
Nah, masih kita teruskan pada penyelenggara transplantasi organ. Mungkin kalau saya mau positive thinking, walaupun saya tercantum sebagai anggota di Komite Nasional Transplantasi, tapi posisi saya dimasukkannya sebagai di bagian akademisinya, sedangkan Dr. Johan yang terundang dalam pemberi layanan. Mudah-mudahan masih bisa terpikirkan ke depannya. Jadi kita lihat bahwa pembiayaan akan ada ditetapkan oleh menteri dan sebagainya, ini perlu kita bicarakan lebih lanjut bagaimana menanggulanginya. Jadi intinya tentu hal yang menarik kita adalah awareness, harus kita ingin semua terbuka, bisa mengerti masalah, membangun public empathy dan punya national commitment untuk mengatasi kebutaan di Indonesia. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan Terima kasih banyak Prof. Cahyono atas presentasinya yang sangat komprehensif, memberikan kita gambaran apa saja yang selama ini telah dilakukan dan juga tantangan-tantangan ke depannya. Karena memang banyak sekali perubahan apalagi di bawah Kemenkes saat ini yang kita hadapi dan semoga kebaikannya tetap terus berlanjut. Untuk pembicara selanjutnya saya akan mengundang Dr. Yulia Azizah, spesialis mata konsultan PhD yang akan membagikan kita semua mengenai bagaimana addressing clinical burden and eye banking solutions in Indonesia. Dr. Yulia Azizah merupakan konsultan di Kirana, Rumah Sakit Mata Kirana RSCM, di Jakarta sejak tahun 2014. Beliau juga merupakan konsultan untuk infeksi dan imunologi, menjalani pendidikan doktoral program di Kyoto Prefectural University of Medicine, Japan, dan juga mendapatkan spesialis mata dari FKUI. Kepada Dr. Azizah, waktu saya persilahkan. Cek ya. Terima kasih perkenalannya. Saya ucapkan selamat untuk panitia dan Dr. Dini dan tim. Luar biasa audiensnya. Terima kasih. Aplaus dulu untuk panitia dan para kita semua yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas mengenai bagaimana clinical burden atau masalah apa saja yang muncul di Indonesia dan bagaimana sebuah bank mata bisa menjadi solusi. Sesi ini merupakan sesi yang menurut saya sangat penting untuk keberlangsungan transplantasi kornea. Jadi kolaborasi akan menjadi hal yang sangat kita nantikan dari teman-teman semua gitu. Jadi sekarang tugasnya bukan cuman dokter matanya saja, tapi kita perlu libatkan semua komponen yang ada di tim kita, dari tim kecil akan menjadi sebuah tim besar. Oke, izinkan saya memulai. Tidak ada financial disclosure terkait dengan topik ini, jadi kita mulai dari global blindness itu sendiri, bahwa seperti yang Prof. Cahyono sudah bilang bahwa kebutaan di dunia ini sudah tinggi dan di Indonesia termasuk angka kebutaan tertinggi ketiga di dunia, sehingga concern tugas kita sebagai dokter mata berat nih di punggung kita, tapi ada kebutaan-kebutaan yang masih bisa tertangani, yaitu contohnya kebutaan karena kornea. Jadi kalau kita lihat dari map ini, kita lihat bahwa sebenarnya kebutaan di Indonesia masih angkanya masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara tetangga. Kemudian kornea seperti yang saya sudah sampaikan termasuk dalam 5 tertinggi penyebab kebutaan. Dan kebutaan di Indonesia itu sendiri untuk satu mata itu kurang lebih 1% dan untuk dua mata 1% dan satu mata adalah 0,5%. Nah, bagaimana dengan etiologinya? Etiologinya mungkin apa yang kita hadapi sehari-hari, infeksi kornea, kemudian pseudophakic bullous keratopati di mana eranya sudah era vakoemulsifikasi semua, sehingga kejadian bullous keratopati juga semakin meningkat dan juga trauma. Nah, kejadian laporan ini tiga ini termasuk hal yang memang sering kita dapatkan. Nah, kemudian apa sih challenge-nya di corneal transplant? Mulai dari preoperatif dan juga sampai ke postoperatif komplikasi. Dari preoperatif apa? Kebutuhan donor, biaya, kemudian
akses terhadap layanan yang memiliki fasilitas yang mumpuni, ataupun juga dokter dan pusat-pusat transplantasi di Indonesia sifatnya masih terbatas. Kemudian bagaimana dengan pasca operasi, monitoring, follow up oleh teman-teman yang mungkin nanti akan menerima pasien pasca transplant di layanan layanan yang tingkatnya di bawah dari rumah sakit tersier atau rumah sakit khusus mata, mungkin juga punya peran di sini. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan transplantasi lain seperti transplantasi ginjal atau transplantasi liver, sebenarnya angka survival rate dari sebuah kornea itu pada prinsipnya dalam 10 tahun ke depan itu memang selalu diprediksi menurun survival rate-nya. Tetapi dengan era teknik lamelar, teknik yang sifatnya tidak lagi penetrating keratoplasti secara full thickness, ini memperbaiki survival rate dari sebuah transplantasi. Lalu kita pikirkan lagi ketika pasien-pasien kita menjalani transplant, facial rehabilitation itu sangat meningkat. Kita bisa melihat bagaimana seseorang itu ketika menjalani transplantasi kornea, hasilnya baik, dia bisa usia produktif, dia bisa kembali bekerja kembali. Hal ini yang menjadi hal yang mensupport kita untuk tetap melakukan transplantasi. Nah, lalu seperti yang tadi Prof. Chandra sudah sampaikan, sebenarnya transplantasi di Indonesia itu problemnya apa sih? Memang jumlahnya masih kurang. Nah, salah satu cara yaitu seperti CDC Undahan melakukan hal ini supaya teman-teman bisa lebih aware, bisa lebih paham bahwa masalahnya itu bukan kita si spesialis kornea saja, tapi menurut kami ini adalah masalah yang sifatnya teman-teman semua memiliki peran dan andil untuk menyebarkan awareness ini. Seperti ya listnya ini saya rasa mungkin di rumah sakit masing-masing list kebutuhan donor itu semakin hari semakin meningkat, terutama dengan terhambatnya donor impor masuk ke Indonesia. Sedangkan kalau kita lihat dari mappingnya hanya 10 kota di Indonesia yang mampu mengerjakan transplantasi kornea dan rata-rata hanya 1 atau 2 dokter yang bisa mengerjakan. Jadi kalau kita lihat di peta Indonesia ini berpusat di Jawa sudah jelas biasanya. Nah, tetapi sudah menjadi kewajiban kita untuk mengekspansi lagi termasuk selain donornya tetapi juga SDM-nya untuk dapat melakukan transplantasi lebih luas lagi. Kemudian bagaimana sebuah bank mata bisa mencoba menjawab masalah ini? Mulai dari memperbaiki ataupun memperluas procurement dan distribusi, kemudian mengoptimalkan media storage atau media penyimpanan, kemudian seperti yang tadi para pembicara sebelum kami sudah sampaikan bahwa public awareness-nya perlu kita giatkan kembali, kemudian bagaimana merekrut donor, karena pada prinsipnya community based dan hospital based ini akan selalu berdampingan dan masing-masing punya porsinya. Kemudian juga pada akhirnya nanti ke depannya kita mulai bisa menyediakan prekat donor ataupun punya alternatif-alternatif lainnya untuk sebuah bank mata. Nah, saya mungkin menyampaikan sedikit-sedikit bank mata apa saja sih yang ada di Indonesia. Sebagian besar seperti yang Prof. Chandra sudah sampaikan, Bank Mata Indonesia sudah berdiri sejak lama dan banyak cabang-cabang di seluruh Indonesia yang pada prinsipnya cabang-cabang ini kadang karena pemegangnya dokter mata kadang on off gitu. Itu kendalanya ya Prof ya. Jadi kalau kita bisa mengencourage atau memperluas keterlibatan tidak hanya dokter mata tapi tim seperti perawat ataupun nakes lainnya, harapannya adalah Bank Mata tidak hanya urusannya dokter mata saja. Kemudian seperti yang bergerak di komunitas maka non ophthalmic healthcare maksud saya di sini juga sudah berusaha mengambil donor agar waktu interval dari kematian hingga pengambilan donor bisa menjadi lebih pendek. Kemudian di Lions Eye Bank di Jakarta juga sudah mulai menyebar sampai ke Sulawesi di mana SDM-nya sudah mulai ada dan juga aktif melibatkan public figure. Kemudian seperti yang tadi Dr. Dini sampaikan bahwa dari misinya sudah selalu secara rutin melakukan training atau workshop, ini sudah menjadi salah satu jalan yang membuat kita bisa mengembangkan ketersediaan donor yang ada di Indonesia. Kemudian ketika public hospital base bekerja sama dengan iBank yang sudah ada seperti di Sarjito, ini mencoba mengoptimasikan
kolaborasinya, lalu juga melibatkan trainer dari asing atau SDM dari luar untuk memberikan training terkait dengan teknik operasi transplantasinya dan juga bank matanya itu sendiri. Begitu juga dengan di bank mata di Bali dan juga di Rumah Sakit Ngurah. Dan di RSCM yang baru terbentuk di 2024, kita sebagai salah satu dari hospital based eye bank di rumah sakit tersier di pemerintah. Di sini karena seperti Profesor Cahyono sudah sampaikan bahwa kendalanya kalau di rumah sakit itu pasiennya udah bersedih, sudah tidak nyaman, maka kami mencoba melibatkan lebih luas lagi multidisiplin bahwa pendekatan kolaboratif dari psikiatri, dari subspesialis paliatif, kemudian ada social worker dan juga perawat, tidak hanya perawat mata itu kami coba libatkan. Kenapa perlu adanya Hospital Corneal Retrieval Program? Karena kita selain yang sisi community yang sudah sangat baik berjalan, maka kita perlu nambah. Kenapa? Karena jumlah donor kornea masih sangat kurang. Maka kita lebih berfokus pada memberikan encourage atau dukungan pada keluarga pasien yang memang sudah critical ill dan ataupun memang sudah meninggal di rumah sakit. Apa keuntungannya? Waktu interval kematiannya lebih pendek pada saat pengambilan donor, mungkin donornya juga bisa lebih muda dengan medical history yang sudah tersedia karena sudah ada rekam medik. Kemudian ketika kita memulai hospital based donor, maka tiap daerah juga punya masing-masing keterbatasan. Jadi kita harus mengenali terlebih dahulu apa sih yang ada di rumah sakit kita. Misalnya kenapa seseorang atau keluarga pendonor tidak mau menjadi pendonor, seperti alasan agama yang memang sekarang selalu menjadi alasan utama, ataupun memang keluarga yang tidak puas dengan layanan rumah sakit, ataupun generasi-generasi yang lebih senior yang tidak bersedia anggota keluarganya diambil donornya, kemudian sehingga hal-hal ini harus kita coba identifikasi. Lalu peran konselor dan health worker di rumah sakit itu bisa kita lihat bahwa studi di India menyatakan konselor dari pihak health worker ini akan memberikan pengaruh yang lebih tinggi pada keluarga donor. Sehingga interaksi, jadi ketika pasien menjalani rawat di rumah sakit dan dengan interval yang lama maka sudah ada bonding. Nah, disitulah masuk pekerja sosial untuk melakukan interaksi dengan keluarga yang potensial donor. Sehingga kolaborasi tidak hanya pada tim bank mata tetapi tim seluruh rumah sakit akan menjadi hal yang penting dalam keberlangsungan sebuah hospital based corneal retrieval program. Kami melakukan studi dari residen kami. Pertama kami menilai bagaimana pengetahuan, sikap dan perilaku dari pekerja medis di rumah sakit. Kita ambil studi di 422 subjek dengan usianya sekitar 37 rata-ratanya. Kita bisa tahu bahwa ternyata tuh pengetahuan mereka tuh memang kurang. Jadi yang tahu tuh cuma dokter mata. Tetapi ketika di luar dokter mata, nakes, walaupun dia merupakan nakes, ternyata pengetahuan mengenai transplantasi kornea, donasi kornea itu sangat kurang. Itu di rumah sakit tersier seperti yang kita kerjakan di RSCM. Tetapi mereka punya positive attitude, jadi mereka punya sikap yang mau menerima informasi bahwa ada loh donor kornea dan juga mampu memberikan sikap yang positif juga. Jadi pada prinsipnya hanya knowledge-nya yang kurang, yang mungkin teman-teman sekarang di sini punya PR untuk nanti balik ke rumah sakitnya untuk memberikan knowledge lebih dalam terhadap komponen di rumah sakit terhadap bank mata ataupun donasi kornea. Kemudian kita lihat bahwa ada hubungan antara pengetahuan dan sikap terhadap dari responden ini mengenai donasi kornea, tetapi dari faktor demografik seperti usia, suku, latar belakang pendidikan pada prinsipnya tidak terlalu berpengaruh terhadap sikap sebuah tenaga kerja medis untuk menyuarakan atau bukan menjadi calon donor juga, tetapi setidaknya menyuarakan mengenai proses donor kornea. Kemudian usia, pengetahuan dan sikap ini menjadi prediksi yang positif terhadap penyampaian corneal donation service di rumah sakit. Lalu kita lakukan studi lain terhadap pasien sekarang, bukan pada nakes tapi pada pasien. Ada 424 subjek yang kami ambil dengan usia yang sangat bervariasi dari usia muda hingga 73 tahun. Bisa kita lihat bahwa
tingkat pengetahuan, kemudian sikap dan perilaku tuh pada prinsipnya rendah di masyarakat kita. Sehingga benar-benar informasi ini pada prinsipnya tidak sampai, walaupun pasien ini berobat terus ke rumah sakit mata ataupun ke polimata kita. Sehingga bisa kita lihat bahwa dari jenis kelamin, kemudian agama, etnik, kemudian tingginya sosial, tingginya edukasi dan pekerjaan itu sangat berhubungan dengan seseorang ini paham atau tidak terhadap sebuah proses donasi kornea. Sehingga PR kita bersama untuk menyuarakan atau mengencourage teman-teman yang ada di lingkungan kita untuk setidaknya kenal bahwa ada sebuah proses donasi kornea. Kemudian karena konseling menjadi hal yang harus dikerjakan kalau kita berbicara mengenai bank mata yang ada di rumah sakit, maka konselor harus di training atau diberikan pembekalan khusus. Di sini kami mencoba membuat kurikulumnya. Lalu juga kita internal, jadi roadshow mungkin kalau community based roadshow-nya di eksternal, tetapi kalau di hospital based kita mulai dengan internal. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian yang sudah dikerjakan sebelumnya bahwa informasi yang dikenal oleh nakes sendiri pun sangat minim, sehingga kita mencoba melakukan roadshow yang sifatnya internal. Jadi apa sih kesulitannya dari bank mata yang ada di Indonesia saat ini? Mulai dari stigma yang memang sampai saat ini masih sangat menjadi burden. Begitu juga dengan agama yang walaupun semua agama sudah menyuarakan bahwa tidak ada hambatan dalam seseorang melakukan donasi kornea. Kemudian kembali lagi approval keluarga karena kalau kita pasiennya sudah oke, keluarga berkeberatan, kita tidak akan mengambil donor. Kemudian juga birokrasi kembali ke regulasi dan juga grant ataupun pendanaan untuk mengembangkan sebuah bank mata. Sebagai take home message bahwa kebutaan kornea ini masih menjadi hal yang besar di Indonesia, kemudian kontribusi bank mata masih berperan lebih dari setengah tata laksana kebutaan di Indonesia. Kemudian bank mata, center dengan transplantasi, operator yang terlatih ini perlu ditingkatkan supaya kebutaan dari kornea ini bisa kita perbaiki. Dan multi kolaborasi merupakan kunci penting untuk keberlangsungan tata laksana kebutaan karena kornea. Saya rasa demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Aziza atas penyampaiannya, memberikan kita gambaran mengenai bagaimana peran dari rumah sakit terkait dengan corneal donation. For the next speaker, we are honored to welcome Dr. Vanessa Chow. She is a corneal surgeon from Hong Kong and also eye banking committee member who will bring a valuable global perspective on equitable access to corneal tissue and the collaborative role eye banks must play. Her talk titled Bridging the Gaps Between Eye Banks and Corneal Transplant Access. Dr. Vanessa Chow is Honorary Associate Professor at DOVS Chinese University of Hong Kong. She was awarded Asia Cornea Society Cornea Education International Training Grant in 2013, Best Service Provider in Hong Kong Eye Hospital 2013, and Hong Kong Academy of Medicine Distinguished Young Fellow in 2017. Dr. Vanessa, time is yours. Thank you so much. Thank you, Dr. Tias. So thank you very much for inviting me. Thank you for the organizing committee in recognizing this problem, which I hope to share with you our Hong Kong experience and perspective, and hopefully we can have some discussion afterwards. So as Dr. Tian said, said, I am the medical director of the only eye bank in Hong Kong. So Hong Kong has a population of about 7.5 million, so I guess a bit between Jakarta and Surabaya here. And we serve the whole of Hong Kong in terms of corneal donation, tissue harvesting to processing, and monitoring the outcomes and in terms of quality assurance and all that.
the role of the eye bank started when we first did our first corneal transplant surgery in 1960s. So it was pretty easy, pretty simple back then in terms of procuring the tissue and distributing. But as we start to develop our local donation program, the roles of our eye bank increased. And if I may take this website page from the Eye Bank Association of America, all these roles, I think, have a role to play, not only ensuring the quality, safety, traceability, but also in the quality, in the supply and demand. And if I may add two more myself, all these we have to look at when we think of how to match the demand from, with the supply. So starting from the very beginning, when we want to identify the donor, I think we have to look at the sources of your donor in your locality. So for Hong Kong, most of the eye tissues are solicited or recruited by our eye bank. So we have eye donation coordinators who are nurses in training. They would look at an electronic system in the hospitals covering all of Hong Kong. So luckily in Hong Kong we have a unified system of hospitals in Hong Kong where actually 95% of deaths in Hong Kong take place in hospitals. So with this electronic system, we could look at the death time, the age of the donor, and where they take place. And then we have another system where you can look at the medical record of this patient to look for any major exclusion criteria. If none, then our eye bank coordinators would contact the donor families. Now we really invest in our coordinators because as our speakers mentioned, this is the first touch of speaking about donation. So we want to make sure that it's not refused by the donor families. So we have our in-house training in our standard operating protocols. Actually, we have a script for them to know how to start talking to the donor families. We also engage them in external training, and in fact, our manager is one of the course instructor for the family approach of organ donation in this program. So all in all, we want this to be an opportunity to reach out. Even if the donation is not successful, we believe this is a long-term investment in educating our public. So speaking of the second area, voluntary donations, we really rely on public education. So we had that one-on-one educating opportunity to reach out, but also we work with the organ donation team, promoting in the public, and we iBank also do internal promotion in various channels, and also we reach out to the younger generation, to schools, to promote donation. Now, another area that I want to highlight today is internal referrals. So as I mentioned in Hong Kong, a lot of the deaths take place in hospitals, and we identified that the accidents and emergency department actually comprise 30% of the corneals that we harvested. So the idea was simple. We hope that in the 18 accident and emergency departments, they could use this very simple checklist to help identify the donors before they even registered the death. So they would contact us right away. We will do the talking, they just have to identify. But actually, in reality, it's not that simple. So we have to make sure this workflow is integrated in their very, very busy workflow. We have to educate the frontline nurses and practitioners to understand that this is something very important and how to make it very simple for them in their workflow. So this took us about a year or two. And at the beginning, we hope that the benefit is to decrease the time to consent, decrease the death to preservation time, and hence improve the quality of the eye tissues. But turns out there's more benefit to it. Well, just to 2020, before COVID, you can see that the red line is the consent rate of these referrals. It is higher than our highly trained coordinator solicited referrals. So the yellow line is the consent rate of our coordinators
getting consent from other departments besides A&E department. And the blue line is the remaining donors of the A&E department where it was not touched by A&E staff. So I think this is a secondary gain. The consent rate is higher, the time to consent is shorter. So COVID resetted us a little bit, but hopefully we can regain that back in time. Now the second big topic I want to discuss is donor eligibility. So I'm sure in all iBanks, there are donors who do not fall into the group of donors that we can recruit. So in Hong Kong, age is the biggest factor, as in most iBanks, and the second being medical contraindications. Let's first look at age. So in the UK, they are recruiting eye donors up to the age of 90, and the median survival for up to 5 years is the same. Whereas in the United States, where the supply is better, the age is up to 75 years old. But this study says that the 10-year survival is actually slightly lower for the age group of donors of older than 72 years old. So that's something for us to consider. In Hong Kong, our age limit is 80 years old. So we have to take a middle ground, okay, because our donor supply is not is not a lot. But we do have a few corneas who are age 80 or above, because these are usually eyeball donors we were recruiting for sclera, but we got the cornea as well, so we would evaluate them as well. And in terms of a management point of view, you can see that the proportion of eyes having uncountable cells, meaning they're actually not so good for optical quality, but they're still good for other purposes. But in terms of management point of view, I would rather invest our manpower in those less than 80 years old. So that's why in Hong Kong we are not extending the age to 90. The second, medical conditions. This is a bridged version, the working a copy of what we do not recruit our donors. The red ones are those with active infection or some sort of sexually related transmissible diseases. But there are some in white, which hopefully maybe we can all work together, are those neurological diseases of unknown etiology, like dementia, which a lot of us are probably getting at a younger age because of it being diagnosed earlier. Or these viral-related diseases, not viral infection itself, but probably related diseases. Are these really transmitted by corneal transplantation? Well, this topic is widely debated, and I think it is for us iBanks and medical directors and corneal surgeons to really think about it, or maybe do more work to see whether we could expand our ineligibilities. And for hepatitis B, which it is pandemic in Taiwan, where Professor Hu published on this, and also it is quite prevalent in Hong Kong, we are trying to do more work to see if the screening criteria for hepatitis B can be better so that it is both safe while not excluding too many donors. And another area that I want to talk is death to preservation time. So in the UK and the United States, it's been expanded to 24 hours. And in Germany, in fact, they do procurement up to 72 hours. Not sure what you do here in Indonesia, but in Hong Kong, we have always been doing it for 12 hours. So the time is tight, okay? And we are excluding donors that way. But just last year, we started to extend it to 24 hours based on literature. And I would like to share with you some data for you to think about. So for the last year, we saw that for corneas up to 18 hours of DTP time, the proportion of optical grade corneas are similar. But for those from 18 to 24 hours, yes, we are getting more corneas, but actually the proportion of those with good endothelial cells is lower. And again, yes, we are increasing the donor pool, we are getting more corneas, but a small area that I've highlighted here in red is the consent rate. It has dropped last year. So this is something we're looking into, whether approaching the family at a later time, is that affecting our consent rate?
So at this moment, we're not planning to extend it any further. We're going to work on, probably still tightening up the D2P time so that it hopefully is within 18 hours at the moment. Now, another point that I want to talk about, so you have your corneas, you got your corneas. A system of distribution is very important as well. And we have an electronic system of distribution for the past 10 years or so. And again, serving the whole population. And we recruit the donors in 5 major donor clusters, and we distribute them to 7 major clusters with corneal surgeons doing the transplant surgery. And this system not only captures the donor and tissue information, but also captures a lot of information about that request. And because our iBank, we only does local procuring and distribution, so there is a wait list for our local donors. And this tissue request, most importantly, captures the clinical condition and the waiting time, and we give these patients a score. So on this wait list, we will first distribute according to score. But another very important component is the tissue request. So there are patients who only require the endothelium. There are patients who require the whole full thickness. So with this system of distribution, we are able to match about 20 to 30% of the corneas, because some corneas are also only fit for endothelial keratoplasty, or some that are only fit for anterior lamellar keratoplasty. Without this matching, we might be losing 20 to 30% of our tissues. And as mentioned earlier, our iBank also does processing. So if there are surgeons who are not comfortable with processing, but the tissue must require some processing, our iBank can offer that. Now, long-term storage, our iBank does that as well. For those tissues that are not optically perfect for transplant right away, we store them. And in Hong Kong, we're doing cryopreservation at -20. And these corneas are stored for 2 years, and they're perfectly good for our additive lamellar keratoplasty, for tectonic purposes, for keratoprosthesis, and we're now working on femtosecond laser surgeries with these frozen corneas. And together with quality control that we hope to extend to our 7 major transplant centers, hopefully we can store more of these tissues, reduce wastage, but at the same time keeping them safe. Now, working with surgeons, I totally agree, is very much needed because we have all these lamellar tissues. We need lamellar surgeons to work on them. I also personally am an advocate for alternative methods besides transplantation. So yes, I do a lot of transplant work, but I also advocate for medical uses of contact lenses, particularly the scleral lenses. And I'm also working a lot on Fuchs endothelial dystrophy, on decimate stripping only. So in a way, hopefully, to make surgeons understand that transplant is not the only way and to help save corneas. And we have to work with the stakeholders in improving resources for corneal donation, in improving resources for procuring tissues from outside iBanks. And lastly, to connect with each other, to talk about what we have faced, the challenges we've faced. So Hong Kong iBank is currently accredited against the largest iBank in the United States. But at the same time, we're talking about how we can work with China, the mainland China, in seeing how we could share tissues. But there's still a long way to go because we have different standards, but talks are in way. So in summary, I have summarized them into 3 Ds. To bridge the gap, I think we first have to work with the donors. We need to identify the source and also think of how we can expand the donor eligibility. Now we have to think how we can distribute these corneas. We need a good system, not only fair, but also one that will preserve corneas and match the corneas. We can process the tissues to help with this matching and store the tissues. But at the same time, we have to ensure the quality. Now develop. We have to develop surgeons who can participate in reducing wastage of donor corneas and also engage stakeholders in increasing donation, also manpower and resources. So with that, I would like to thank you. This is my team of 17 people in our iBank.
and also to welcome you in Hong Kong next year in December in the next Asia Corner Society. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Phoenicia, for sharing with us about the iBank in Hong Kong, sharing the challenges and how we can further improve so we can also improve the standards of Indonesian, or in my case, our institution's Cornea Donation Center. So due to time constraints, we only allow one questions from the audience. So please, if you have questions, please come up to the standing mic that has been provided. Okay. All right, please. I saw 2 hands raised up, so are we okay with 2 questions? All right, so 2 questions for these sessions. Please, silakan memperkenalkan diri. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang para pembicara sekalian. Perkenalkan, nama saya Heronita Purnamasari. Saya dari Kota Madiun, suatu kota kecil ya di Jawa Timur, perbatasan dengan Jawa Tengah. Sesi ini menarik sekali, dokter. Sebenarnya saya punya banyak pertanyaan, tapi karena terbatas 2, mungkin yang paling penting dulu saja. Dari pembicara pertama maupun pembicara terakhir semuanya menarik, jadi mungkin tidak khusus ke pembicara siapa, mungkin bisa semua nanti ikut memberi masukan. Jadi memang saya setuju ya, ini memang banyak sekali sosialisasi atau edukasi itu yang masih sangat kurang, khususnya di kota-kota kecil, bahkan di masyarakat pun masih banyak yang belum mengenal tentang donor kornea. Mereka masih taunya kalau donor mata itu ya keseluruhan mata. Jadi memang seperti tadi Dr. Vanessa mengatakan bahwa edukasi itu sebenarnya adalah long term investment. Cuma pertanyaan saya sebagai dokter mata, kemudian sebagai saya juga mengikuti beberapa organisasi, sebenarnya saya bingung mau mulai dari mana gitu, khususnya untuk di kota kecil. Karena tentunya kita memang untuk memulai kita memerlukan sebuah forum yang formal ya, atau fasilitasi untuk tempat yang formal. Misalnya kalau di tempat saya ada sebenarnya podcast dari Dinkes, kemudian mungkin juga ada beberapa kesempatan untuk mengisi tentang penyuluhan atau sosialisasi ke masyarakat maupun ke para siswa. Nah, kalau menurut pengalaman dokter mungkin yang sudah sebenarnya usia berapa sih paling efektif untuk kita berikan edukasi untuk awal ya, mungkin yang paling awal gitu. Apakah usia anak-anak sekolah ataukah mungkin usia-usia yang masih produktif bekerja misalnya, ataukah maupun usia dewasa gitu. Karena kalau pendekatan personal terus terang itu pasti akan sangat memakan waktu dan tenaga gitu ya. Nah, mungkin bisa diberikan masukan dok untuk ini berapa, karena sebenarnya jiwa ini saya juga bergejolak, ingin rasanya tuh memberikan ke siapa dulu gitu. Karena dulu saya pernah punya inbound itu ya, anak Alaska, orang Alaska, dia masih usia 16 tahun, kebetulan waktu itu ikut pertukaran pelajar, waktu itu saya masih di Yogyakarta. Dia dengan bangganya waktu itu sudah bisa menunjukkan identitasnya dan dia bilang, saya adalah calon donor kornea gitu. Wah, saya bilang, kenapa ya orang Indonesia kita kok masih belum bisa seperti itu. Nah, itu yang pertama dokter. Kemudian yang kedua, mungkin kalau kita membuka, apakah membuka diri dengan organisasi lainnya, tadi saya lihat kan ada Lions iBank ya. Nah, sebenarnya kan banyak organisasi non-profit lainnya yang mungkin apakah masih ada peluang gitu. Dulu saya pernah ikut Rotary waktu itu sebelum saya jadi SPM itu, cuma memang fokusnya waktu itu belum ke kesehatan ya, khususnya kesehatan mata, tapi sudah ada beberapa kesehatan program-programnya. Nah, mungkin dokter ada bisa menjelaskan sedikit cerita gitu, di mana kok ada Lions Bank ini ya, mungkin ada organisasi non-profit lainnya yang mungkin nanti bisa mengikuti jejaknya sehingga kita bisa memperluas jaringan untuk merekrut donor-donor kornea ini. Begitu dokter, terima kasih. Terima kasih banyak dokter atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat baik ya dok ya. Jadi pertanyaannya memang sangat aplikatif sih ya. Bagaimana kita mulai dari mana? How do we start to increase the awareness, public awareness for cornea donations? Dan juga mungkin tadi bisa dibagikan pengalamannya dokter, kira-kira usia-usia berapa yang bisa menjadi
sasaran awal untuk bisa memberikan edukasi. So what age bracket should we target it for the education or promoting the cornea donations? Silahkan Dok, ingin menjawab terlebih dahulu. Terima kasih. Jadi nomor satu karena Anda dari Madiun ya. Di Madiun itu sebetulnya udah ada Bank Mata Indonesia. Ya, nanti coba dicari, saya nggak ingat nama pimpinannya, tapi sudah berjalan sejak dahulu sudah ada. Ya. Kalau ditanya sosialisasi pada kelompok masyarakat mana, tadi saya katakan sekarang modelnya adalah by online, pakai web, pakai podcast, pakai apa dan sebagainya. Tapi siapa sih penontonnya? Penontonnya biasanya lebih banyak orang muda. Jadi kalau tadi diperlihatkan data pasien calon donor itu lebih banyak di orang muda. Tapi kalau orang muda umur 18, 20 sampai 40, 30 tahun meninggalnya barangkali masih 50 tahun lagi. Itu yang tadi dibilang banyak catatannya hilang. Jadi kalau di datanya Bank Mata mula-mula udah sampai 200.000 hilang semuanya karena nggak tercover lagi ininya. Jadi kalau ditanya sosialisasi yang paling baik itu kalau tadi saya perlihatkan adalah pada kelompok-kelompok. Kalau ada kelompok pengajian di masjid, di gereja, itulah kelompok yang terbaik paling disosialisasikan. Sehingga mereka akan awareness-nya ada. Nah, karena mau tidak mau pendekatannya selalu pendekatan agama, maka kita harus juga pegang key leader, key person-nya yang sudah paham betul untuk bicara dalam kelompok itu. Itu barangkali yang paling penting. Kenapa? Karena hal yang akan sangat berbeda dengan yang digambarkan Dr. Azizah tadi, ada Dr. Azizah bahwa di rumah sakit itu potensial donor, di mana potensial donor untuk negara maju tidak jadi masalah. Ya, waktu saya belajar di negeri Belanda, di Belanda itu satu orang konselor bisa dapat 1.500 donor dalam setahun. Kenapa? Karena dia dengan mudah dia bicara langsung orang itu mau gitu. Ya, tapi di kita pendekatannya lebih baik pada pendekatan kelompok. Yang terdaftar per individu kebanyakan hilang. Satu lagi kelemahannya kalau kita pakai digital adalah tersebarnya bukan di daerah Anda. Jadi kalau tanpa networking, maka tidak mungkin dia jadi. Saya pernah mendapatkan bahwa orangnya mendaftar di Surabaya, pindah di Bali, tapi dari Surabaya belum keluar kartu anggota, sebagainya, akhirnya kita kirimkan dari Jakarta. Di Bali waktu itu juga belum aktif, kita bilang kalau sampai meninggal kabari nanti kita minta tolong orang di Bali. Networkingnya harus berjalan seperti itu. Itu barangkali yang bisa Pak. Terima kasih. Saya mau bagi pengalaman untuk usia yang efektif. Saya kira usia produktif. Untuk yang anak-anak atau usia muda seperti Prof bilang harapan hidupnya masih tinggi gitu, nanti lewat. Tapi yang saya ambil pelajaran pernah kami sosialisasi di SMA itu sekolah menengah. Ternyata dia akan menyampaikan kepada orang tuanya. Ya memang nggak banyak, hanya 1-2 anak yang kemudian ada follow up, orang tuanya akhirnya tertarik juga. Untuk saya sempat dapat masukan, kenapa kok nggak ke komunitas lansia, kami ke panti jompo. Ternyata yang terjadi adalah udah pada demensia gitu, akhirnya nggak dapat juga. Jadi pengalaman beberapa eksisi yang kami jemput ternyata malah sesudah kami sosialisasi di usia yang produktif. Ya, diantaranya misalnya yang kapan hari itu seorang Romo, kami baru sosialisasi, ternyata beberapa saat kemudian Romo meninggal dunia, akhirnya kami jemput kornea Romo ini. Jadi yang efektif menurut saya yang usia produktif 50 sampai 60 mungkin ya, Dokter Azizah mungkin ada pengalaman. Ya, setuju dengan para pembicara ya, bahwa memang pada prinsipnya kalau kita kejar target apa dulu mengenal, maka mungkin usia muda akan menjadi tempat yang cocok. Tetapi kalau kita mau mendapatkan potensial donor,
maka komunitas penyakit juga bisa, misalnya kadang komunitas pasien diabetes, komunitas pasien tertentu itu bisa kita approach atau kita dekati. Kalau di hospital base maka pada prinsipnya kita harus membuat raport dulu atau membuat record baik. Jadi pasien ini tidak merasa donor itu merupakan satu hal yang tabu, jadi pembicaraannya harus pembicaraan ringan. Ketika konselor nanti datang itu, maka biasanya kalau di RSCM kami baru mulai pada palliative center mereka punya pekerja sosial. Nah pekerja sosial ini pada prinsipnya nggak cuma ngomongin donor saja, tapi pada prinsipnya adalah berkomunikasi terhadap para pasien paliatif dari segala aspek. Nah ketika mereka sudah merasa connect dengan pekerja sosial ini, biasanya baru match dan itu bisa kita mulai masuk mengenai baik itu donor kornea ataupun donor organ. Jadi tidak bisa cepat, butuh waktu dan butuh terbangunnya sebuah kepercayaan dulu sebelum kita masuk ke potensial donor sebagai calon yang bisa kita ambil. Seperti itu kalau dari saya pendapatnya. Do you want to share more? Well, I'll just briefly say something and you can ask more in case our speakers have already covered it. So in Hong Kong, we do an opt-in system. So we believe that really all age groups need to be educated on, because any family member who objects to this donation will make the donation unsuccessful. So we do not hope that any one member, it could be an old member or a young member, objecting to this and then regretting afterwards. So we get a uniform consensus within the donor family. So how we do that? Well, usually for the older members, we're trying to get in touch with them during their hospital visits. So for the potential donor himself, actually I forgot to mention, we're also working with the oncology department, with their palliative care team, to hopefully add tissue donation, corneal donation into their end of life discussion. So hopefully engaging the older population that way. And the younger generation I alluded to, we engage in school visits, volunteer programs. You know, a lot of school children need to do volunteer work. So hopefully they will look into eye banking in terms of their volunteer experience and have a longer lasting effect throughout their lives later on. Terima kasih atas jawaban-jawabannya yang sangat menarik. Semoga bisa memberikan inspirasi ya dok ya untuk dari mana memulai. Dan terima kasih atas semangatnya yang luar biasa. Kami ikut merasakan semangatnya dan semoga ini terus berjalan dengan baik. Maybe one last questions. I saw one from the back. One last questions, maybe a short one for our speaker, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibi, saya adalah salah satu dari teknisi Cornea Donation Center Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Pertanyaan saya ini saya ajukan kepada Prof. Cahyono. Prof. Cahyono, problem kita sekarang dalam kita menjalankan program dari Cornea Donation Center itu adalah program regulasi karena ada sedikit perubahan ya. Jadi karena apakah nanti dalam perkembangan waktunya jejaring hierarki dari bank mata itu akan tersentral pada government official, ataukah kita sebagai non-government official dapat melakukan pelayanan bank mata? Apakah nanti kita tetap harus menginduk kepada bank mata pusat yang dikeluarkan oleh government official? Apakah kita bisa juga menjadi salah satu bank mata yang dari pihak swasta? Begitu pertanyaan saya, karena cita-cita dari Cornea Donation Center Rumah Sakit Mata Undaan adalah kita bisa naik strata dari primary eye bank paling tidak menjadi secondary eye bank. Nah, hanya saja kendalanya di situ pada secara real pembuatan izin dari Cornea Donation Center itu sendiri ya, untuk diakui menjadi punya nomor badan hukumnya saja itu sudah sulit. Begitu saja mungkin Prof. Cahyono, terima kasih banyak. Ya, ini pertanyaan yang sebetulnya saya pertanyakan juga tadi.
ya. Kita lihat bahwa pada saat dianggap sebagai suatu badan usaha, maka dia punya nomor induk berusaha, ya, nomor induk berusaha secara online. Jadi kalau dikaitkan dengan rumah sakit, maka itu punya bagian sebagai UPT-nya rumah sakit. Tapi dalam rapat yang kemarin yang saya nggak diundang, itu terkesan bahwa larinya akan menjadi bagian dari rumah sakit. Artinya ya Bank Mata Indonesia yang tadi ada itu harus hilang, ceritanya begitu. Tapi bukan berarti di undahan nggak bisa jalan. Saya sangat mendukung, paling tidak kami mendukung, silahkan harus jadi Bank Mata. Tapi kendalanya adalah pada saat rumah sakit umum, rumah sakit khususnya juga dihilangkan, harus jadi rumah sakit khusus, maka itu menjadi satu masalah lagi mungkin gitu. Nah, waktu kita mengatakan UPT memang dipakai nama rumah sakit. Tapi kalau dia sebagai mandiri seperti Bank Mata Indonesia yang saat ini ada, ya nggak bisa. Berarti dia mesti pakai badan usaha. Tapi kalau peraturannya mengatakan tidak ada, ya itulah yang saya katakan. Jadi tahun 2024 dulu sebelum Konas 2023 sebelum Konas Bank Mata, saya mengatakan pada Pak Menteri kalau memang kami mau ditutup, tolong Bapak bicara sendiri di dalam kongres kami. Waktu itu beliau mengatakan tidak ada rencana berpikir menutup, tapi kelihatannya perkembangannya seperti itu. Tadi jadi kita lihat bahwa saya ini tentu kami akan mencoba memperjuangkan untuk bicara lagi dengan Menteri tentang hal tersebut. Tapi ya kita nggak tahu bagaimana karena semangatnya adalah sentralisasi untuk semuanya ada di rumah sakit pemerintah. Barangkali itu mudah-mudahan tentu kita tidak berharap hal itu akan terjadi, tetapi memang secara birokrasi sangat kuat. Sehingga kalau kita trace balik dari tahun pertama saya jadi pimpinan Bank Mata di 2011 saya sudah mengatakan tersebut. Bahwa problem yang paling sulit adalah perubahan peraturan. Makasih. Terima kasih banyak Prof atas sharingnya. Thank you for all the speakers for the amazing presentations and also the dynamic discussions we have this afternoon. And that's conclude our sessions for today. As we would like to present to you as a token of appreciation for all the speakers. Please have a big applause for all our speakers this afternoon. Thank you so much. Baik, terima kasih untuk para pembicara dan juga moderator atas pemaparan sesi keduanya. Selanjutnya, yakni sesi penyerahan plakat yang akan diserahkan dari moderator untuk para narasumber kita. Yang pertama, penyerahan plakat untuk Dr. Dini. Kami silahkan. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Dini. Oke. Terima kasih Dr. Dini. Selanjutnya, penyerahan plakat kepada Profesor Dr. Cahyono. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Prof. Cahyono. Terima kasih Prof. Cahyono. Selanjutnya untuk Dr. Yulia, kami silakan. Boleh beri tepuk tangan untuk Dr. Yulia. Terima kasih banyak Dr. Yulia. Dan selanjutnya Dr. Vanessa Cho. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Vanessa, jauh-jauh dari Hong Kong. Oke. Selanjutnya foto bersama, kami silakan untuk bisa maju ke depan. Plakatnya boleh disimpan dulu di meja. Kita berikan senyum terbaik. Inilah
dia pemaparan materi dari sesi kedua yang telah disampaikan dari moderator dan juga narasumber kita yang spesial. Terima kasih banyak. Silakan bisa kami persilakan kembali untuk ke tempat duduk masing-masing. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita break untuk makan siang, kita akan mendengarkan presentasi singkat dari sponsor kami, yaitu dari PT Meiji. Setelah presentasi selesai, Bapak dan Ibu bisa dipersilakan untuk menuju ke tempat makan yang telah kita sediakan di luar. Dan bila Bapak Ibu ingin melaksanakan ibadah sholat, bisa menuju ke sebelah kanan luar ruangan. Di situ sudah tersedia musola dan juga untuk toilet berada di sebelum ruangan musola. Kami mohon kesediaan untuk seluruh peserta dapat kembali ke ruangan ini pada pukul 1 karena kita akan melanjutkan sesi terakhir yang tentunya tidak kalah menarik. Oke, baik, terima kasih. Kami silakan untuk PT Meiji untuk menyampaikan presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sahata Poltak Hamonangan Napitupulu, spesialis mata konsultan selaku Direktur dari RS Mata Undaan. Kepada Ibu Dr. Dini Dharma Widiarini, spesialis mata konsultan selaku Kepala CDC RS Mata Undaan. Dan kepada Dr. Yuniar Sarah Ningtyas, spesialis mata selaku Ketua Panitia dari Cornea Masterclass 2025. Atas dukungan dari beliau, acara ini dapat terselenggara dan juga kami tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, kepada para pembicara dan seluruh peserta yang hadir di ruangan ini, yang menyempatkan waktunya hadir di forum ilmiah. Terima kasih. Perkenalkan, saya Fatah dari Product Manager dari PT Meiji Indonesia, akan mempresentasikan salah satu produk unggulan kami yang merupakan P2Y2 reseptor agonis pertama dan satu-satunya di Indonesia. Jadi ini cocok untuk pasien-pasien Bapak dan Ibu dokter yang mengalami dry eye. Jadi dikuas sendiri merupakan kandungan utamanya adalah dicofosol sodium yang penggunaannya mirip seperti tetes mata dry eye yang lain, yaitu 1 tetes selama 6 kali. Dan kita tersedia dalam 2 varian, jadi ada yang botol dan ada yang multidose. Jadi kalau untuk yang botol itu ada yang masih ada pengawetnya chlorhexidine. Tapi kalau yang mini dose itu free preservatif, jadi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu dokter. Jadi kenapa harus dengan dikuas? Jadi dicofosol sendiri berdasarkan Asia Dry Eye Society itu menjadi satu-satunya molekul yang direkomendasikan untuk mengobati 3-layer actionnya. Jadi mulai dari lipid, aqueous sampai musin, di mana 3-layer action ini akan membantu pasien Bapak dan Ibu dokter. Jadi kenapa dikuas bisa berefek pada 3 layer? Karena berdasarkan penelitian terkini, P2Y2 reseptor itu terdapat di berbagai permukaan mata, mulai dari konjungtiva sampai dengan sel meibomian gland. Jadi di sini bisa dilihat, tidak terlihat. Jadi di konjungtiva epitel sendiri, reseptor P2Y itu yang dirangsang akan membantu menstimulasi sekresi musin dan air. Sedangkan untuk di meibomian gland sendiri itu akan membantu sekresi dari lipid.
Dan berikut ini adalah mekanisme kerja dari DIKUAS, di mana 3 layer ini akan membantu pasien Bapak dan Ibu dokter yang memang tidak cukup dengan penggantian artificial tears biasa. Dan sebagai buktinya adalah bagaimana salah satu marker yang dilihat untuk mensekresikan musin dilihat daripada asam sialik asid yang setelah penetesan dalam 5 menit pertama menunjukkan peningkatan. Sedangkan untuk dari sisi yang airnya itu akan terlihat dari tear meniscus height dan tear meniscus area. Jadi ini bisa dilihat jika dibandingkan dengan artificial tears itu ada perbedaan yang cukup signifikan. Saya coba pakai pointer. Ya. Jadi ada perbedaan antara DIKUAS dengan artificial tears atau salin biasa di sini. Lalu bagaimana dengan lipidnya sendiri? Di sini adalah DIKUAS dapat meningkatkan LLT, lipid layer thickness, pada pasien yang memang sehat di sini jika dibandingkan dengan artificial tears. Namun pada pasien yang memang mengalami dry eye disease pun juga menunjukkan bahwa DIKUAS bisa membantu meningkatkan lipid layer thickness-nya jika dibandingkan dengan salin maupun sodium hyaluronat. Jadi ini bisa menjadi opsi dari Bapak dan Ibu dokter untuk berbagai jenis dry eye-nya. Jadi dengan mekanisme kerja yang cukup baik ini, DIKUAS cocok untuk pasien-pasien yang memang naif atau pasien-pasien yang memang sudah menggunakan dari artificial tears. Atau mungkin tadi untuk persiapan kandidat surgery itu juga menjadi salah satu poin yang bisa dipertimbangkan untuk penggunaan DIKUAS, karena surgery bisa mempengaruhi kompleksitas dari operasi mata katarak. Dan juga dry eye disease yang memang disebabkan komorbid dari penyakit-penyakit lain juga bisa digunakan untuk DIKUAS. Dan untuk secara real world datanya, jadi di sini ada beberapa data yang kita kumpulkan, mulai dari tingkat keparahan yang tinggi, dari pewarnaan, dari kondisi tipe pasien, apakah di kontak lens, lasik atau post-op, serta pasien-pasien yang memang sudah menggunakan anti dry eye yang lain. Jadi di sini menunjukkan bahwa berapa besar persentase kepuasan dari pasien tersebut. Jadi kalau dilihat dari severity-nya itu lebih dari 70% pasien itu puas dengan penggunaan DIKUAS. Baik dari yang severity tinggi sampai yang severity rendah. Maupun pasien-pasien yang memang penggunaan kontak lens, MGD atau LASIK juga itu di lebih dari 67,1%. Dan bagaimana untuk tipe pasien yang memang sudah menggunakan mungkin artificial tears atau sodium hyaluronat sebelumnya, itu juga bisa dilihat tingkat kepuasannya dari penggunaan DIKUAS secara kombinasi atau di switching dari sodium hyaluronat ke dikuafosol atau ditambahkan DIKUAS ke dalam terapi yang sudah berjalan yaitu sodium hyaluronatnya, atau mungkin DIKUAS digunakan sebagai treatment pertama menunjukkan kepuasan lebih dari 70%. Ini data selama 2 bulan pertama untuk memperbaiki subjektif simptomnya. Lalu apakah objektifnya juga terbaiki? Bisa dilihat di slide selanjutnya. Jadi dari sisi pewarnaan pun menunjukkan adanya penurunan setelah penggunaan 2 bulan dari DIKUAS. Dan T-beauty-nya yang menjadi salah satu parameter apakah pasien itu baik atau tidak, itu juga menunjukkan perbaikan atau pertumbuhan. Dan ini setelah 12 bulan juga menunjukkan progres yang semakin baik hingga 12 bulan. Lalu yang jadi pertanyaan adalah apakah DIKUAS ini memiliki efek samping karena efikasinya sangat baik. Jadi salah satu efek samping yang mungkin dokter temui dari penggunaan DIKUAS adalah rasa stinging di awal. Itu ada sekitar 4,44 atau 6,7% pasien yang diteteskan DIKUAS pada saat awal ada kemungkinan resiko stinging. Namun ini sifatnya individual karena ada sebagian pasien juga yang penggunaan DIKUAS dari awal tidak ada rasa stinging. Jadi ini bergantung dengan tingkat keparahan dari korneanya itu sendiri. Apakah parah atau tidak? Karena biasanya meskipun diberikan artificial tears, pasti dokter juga pernah mendapatkan informasi dari pasien bahwa pasien mengeluh perih pada saat penggunaan awal. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat datanya setelah penggunaan DIKUAS di real world-nya, tadi kan data klinis, hanya 0,9% yang mengalami rasa stinging. Jadi ini lebih kecil lagi dan lebih individualis lagi.
Dan pengalaman dari kolega-kolega dokter yang sudah menggunakan DIKUAS umumnya adalah edukasi pada saat awal itu akan membantu pasien untuk bisa komit terhadap pengobatan. Harapannya dengan seperti ini pasien bisa komit dan bisa mendapatkan pengobatan yang baik dengan penggunaan dikofosol sodium atau DIKUAS kami. Jadi secara kesimpulan bahwa DIKUAS dapat menjadi pilihan alternatif dokter baik sebagai monoterapi, add-on dengan pengobatan yang sudah berjalan, ataupun sebagai kombinasi sejak awal, karena penggunaan DIKUAS ini cocok untuk kasus-kasus yang memang dry eye berkaitan dengan penyakit-penyakit lain, komorbid yang lain seperti MGD, atau mungkin karena aqueous defisiency serta short beauty. Tadi kan ada peningkatan dari T-beauty-nya. Karena dengan penggunaan DIKUAS ini bisa memperbaiki subjective symptom maupun objective symptom sekaligus. Dan ini didapatkan dengan cara DIKUAS bisa membantu meningkatkan stabilitas air mata dengan membantu sekresi dari musin, air, dan lipid sekaligus. Demikian presentasi dari saya. Semoga DIKUAS bisa menjadi salah satu pilihan bagi Bapak dan Ibu dokter untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasiennya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya dari PT Meiji Santen. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor Cornea Masterclass yang telah mendukung acara ini, sangat begitu banyak. Ada dari PT Global Selaras Medica, Meiji, Cendo, PT Pancaraya Krisna Mandiri Surabaya, Optik Tunggal, Optalindo, PT Medek Mandiri Utama, PT Berjaya Mandarin, PT Surya Tama Medica, Zeiss, Alkon, Topsindo Megah Utama, Mandara Medika Perkasa, Sanbe, Avina, Inhouse, dan Dokter Spesial.